Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Tuhan. Oma, opa, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk merayakan ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Komisi Senior yang ke-26. Kita patut bersyukur karena bahwasannya Tuhan Allah sangat baik untuk kita. Amin. Mari kita akan awali ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri yes, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita akan pujikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah, sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Sembah dan puji, nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Ibadah syukur Komisi Senior Muria GKMI Semarang akan kita mulai dan kita landaskan di atas nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. 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 Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja, kita bersyukur karena sore hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk merayakan ibadah ucapan syukur kita, Komisi Senior GKMI Semarang. Avenue Shalom Alaihim. Biarlah pujian ini membuat kita semakin semangat untuk melayani Tuhan. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom, Shalom, Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom, Shalom, Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom, Shalom, Shalom. Ku bawa berita sejahtera. 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 Ku bawa berita Avenue Shalom Alaihim. Yes. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom, Shalom, Shalom Alaihim. Avenue Shalom, Shalom, Shalom Alaihim. Avenue Shalom, Shalom, Shalom Alaihim. Berikan kemuliaan untuk Allah kita, Allah yang patut kita berikan pujian dan penghormatan. Bapak Ibu serta oma opa yang ada di rumah, biarlah kita tetap semangat, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita. Dan biarlah ucapan terima kasih ini kita akan pujikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita akan ucapkan syukur kita kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu dan Oma Opa yang ada di rumah, sudah siapkah kita akan menerima kebenaran firman Tuhan? Yes, kita tentunya siap ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan kita. Tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi kita akan pujikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama dengan Bapak Ibu semua di tempat Bapak Ibu masing-masing, di rumah Bapak Ibu masing-masing, kita satukan hati di dalam doa. Kita mohon kemurahan Tuhan agar pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini sungguh menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Kami menyadari anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Berkat demi berkat telah kami terima, tidak lekang oleh waktu, sekalipun berganti musim di dalam hidup kami, tapi pemeliharaan Tuhan tetap dan sempurna, nyata bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Secara khusus Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh kami menikmati ibadah syukur ulang tahun ke-26 Komisi Senior Muria pada saat ini. Sekalipun di tengah segala keterbatasan dan pembatasan yang ada, kami bersyukur hari ini ada, itu karena Tuhan menganugerahkannya bagi setiap kami. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah sungguh hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, sesederhana apapun itu yang kami dengar pada sore hari ini, sungguh boleh menjadi berkat
berkat yang berbuah dengan lebat di dalam kehidupan kami hari demi hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan segala ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini seperti tema ibadah syukur Komisi Senior yang ke-26 mengambil satu tema, berkat itu harus menjadi berkat. Berkat itu harus menjadi berkat, terambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 adalah bagian yang sangat memberkati setiap kita, karena setiap kata demi kata yang dituliskan, yang kita baca berulang-ulang mengandung kata-kata hikmat dan juga prinsip mendasar bagaimana menjadi kaya di dalam Tuhan. Dikatakan dengan sangat jelas dan juga menjadi fakta bahwa semua orang ingin kaya, Bapak Ibu. Betul? Ada amin? Siapa mau kaya? Amin. Saya juga mau kaya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau kaya, mari perhatikan setiap kata demi kata hikmat yang dimunculkan di dalam Amsal ini. Kita akan melihat yang menarik, Amsal memberikan cara atau langkah-langkah praktis untuk menjadi kaya dengan cara yang tadi baru saja kita baca ayatnya Bapak Ibu. Ayat 24 sampai 25. Demikian dikatakan. Cara untuk kaya adalah menyebar harta supaya bertambah kaya, memberi berkat, maka kita akan diberi. Yang menarik, gambaran ini kemudian diperjelas oleh kalimat selanjutnya. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Karena ada orang yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini yang menarik Bapak Ibu. Ini yang tadi saya katakan. Bahwa kata-kata di dalam kitab Amsal ini adalah kata demi katanya mengandung hikmat yang luar biasa. Dan tentu saja jika kita lakukan, kita akan dapat menikmati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang dimaksudkan bagian ini? Tentu akan dapat kita pelajari dengan lebih dalam lagi jika kita melihat bagian lain di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Mari kita melihat apa yang mau disampaikan Paulus yang setidaknya punya nilai yang sama dengan apa yang mau disampaikan oleh kitab Amsal ini Bapak Ibu. Kita akan melihatnya di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bagaimana seorang yang menyebar harta akan bertambah kaya, tetapi orang yang menghemat luar biasa justru akan berkekurangan. Sebenarnya ini disampaikan dengan sangat baik, sangat jelas di dalam tulisan Rasul Paulus yang mengambil sebuah jemaat. Ini contoh nyata Bapak Ibu ya. Satu jemaat, jika Bapak Ibu membaca pada 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9, dikatakan ada sebuah jemaat yang bernama Jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu jemaat seperti apa Bapak Ibu? Jemaat Makedonia memberi dengan penuh pengorbanan. Demikian ditulis oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu silakan membaca dalam 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 3. Mungkin kita berpikir, wah jemaat Makedonia ini ya aja ya memberi dengan penuh sukacita ya. Karena jemaat Makedonia itu kaya, mudah bagi mereka untuk memberi dengan murah hati, dengan rela hati, dengan sukacita. Jika Bapak Ibu memperhatikan, seandainya jemaat Makedonia itu ada pada zaman kita saat ini, maka Bapak Ibu akan menemukan
jemaat Makedonia akan hidup di daerah miskin. Mereka akan ada di lingkungan miskin daripada lingkungan berada. Rumah mereka sudah bisa dipastikan adalah rumah gubuk. Bukan berdiri di atas sebuah tanah real estate. Mereka adalah rumah yang didirikan gubuk-gubuk di atas tanah yang kotor. Dan mereka tidak hanya miskin Bapak Ibu. Mereka mengalami cobaan yang berat. 2 Korintus 8 ayat 2. Cobaan yang berat seperti apa memang tidak dituliskan secara spesifik oleh Rasul Paulus di dalam suratnya. Tetapi jujur saja, kalau jemaat Makedonia mau jujur, lebih mudah bagi mereka untuk memperhatikan kepentingan dan keperluan diri mereka sendiri daripada mereka memperhatikan kepentingan jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Tapi yang menarik Bapak Ibu, jemaat Makedonia tidak melakukan hal itu. Mereka adalah pemberi kelas dunia Bapak Ibu. Saya katakan demikian. Mengapa demikian? Meskipun kebutuhan mereka mendesak, mereka memohon kepada Paulus agar diizinkan untuk membantu orang-orang percaya yang sedang menderita di Yerusalem Bapak Ibu. Mereka sampai memohon loh Bapak Ibu. Minta tolong Paulus, kami mau membantu jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Sungguh sebuah teladan yang luar biasa Bapak Ibu. Kesaksian ini, pengorbanan jemaat Makedonia ini menunjukkan bahwa memberi adalah suatu kehormatan di mana semua orang Kristen, baik yang miskin maupun yang kaya, dapat mengambil bagian di dalamnya. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Banyak orang memberi berdasarkan apa yang mereka punya. Tapi teladan jemaat di Makedonia memberikan teladan yang berbeda Bapak Ibu. Mereka memberi bukan melihat kekayaan yang mereka miliki atau apa yang mereka miliki saat itu. Jelas-jelas yang mereka miliki itu sangat minim Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Tetapi mereka memberi berdasarkan apa yang Tuhan miliki Bapak Ibu. Kita sering ngomong kan, Tuhan kita Tuhan yang kaya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu ketika kita memberi, kita harus mendasarkan pemberian kita kepada apa yang Tuhan sanggup berikan. Karena kita memiliki Tuhan yang kaya Bapak Ibu. Apa artinya? Artinya ketika kita memberi, maka kita memberi oleh karena kuasa Tuhan lah. Dan oleh karena kuasa Tuhan, jemaat Makedonia dimampukan untuk memberi lebih daripada kemampuan mereka. Dan oleh karena kelimpahan Tuhanlah, jemaat Makedonia diberi kesempatan untuk memberi. Dan mereka berlimpah-limpah di dalam kebajikan mereka, di dalam tindakan mereka memberikan kepada sesama. Dengan penuh pengorbanan, mereka memberikan apa yang bisa mereka berikan kepada jemaat Tuhan di Yerusalem. Contohnya mungkin kalau saya membayangkan ya Bapak Ibu, mungkin jemaat di Makedonia itu sampai perlu berpuasa supaya mereka bisa menyisihkan uang mereka untuk membantu jemaat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan di Yerusalem. Bicara soal puasa untuk memberi, saya mau bagikan satu kesaksian hidup Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau tahu ya di daerah Pati ya kayaknya ya, GKMI Winong ya, rekan sepelayanan Pendeta Didik menggembalakan jemaat di GKMI Winong. Apa yang mau saya bagikan dengan jemaat GKMI Winong ini Bapak Ibu? Menarik sekali. Mereka punya yang namanya persekutuan doa puasa tiap hari Selasa Bapak Ibu. Dan yang menarik, mereka itu menciptakan satu kegiatan atau gerakan bersama di tengah pandemi ini Bapak Ibu. Di saat orang itu mengalami banyak kesulitan, PHK terdengar di mana-mana, ekonomi yang semakin membuat orang ini bergumul dengan kebutuhan, mereka melakukan satu gerakan Bapak Ibu. Jika berpuasa itu artinya jatah makan pagi dan siang di rumah jemaat tidak perlu disediakan,
Maka bagaimana mereka mendorong jemaat untuk boleh membagikan jatah makan pagi dan jatah makan siang mereka. Karena berpuasa ya, gerakan berpuasa bersama. Mereka mendorong jemaat supaya jatah makan pagi dan makan siang itu dibagikan untuk orang lain, Bapak Ibu. Jadi berbondong-bondong jemaat yang mengikuti gerakan berpuasa bersama ini membawa nasi bungkusnya, Bapak Ibu ya. Dari rumahnya mereka ada yang bawa 2, ada yang bawa 3. Mereka bawa ke gereja, mereka kumpulkan dan mereka bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan makan siang atau makan pagi. Siapapun itu boleh mengambilnya, Bapak Ibu. Dan yang menarik, gerakan ini telah dimulai Selasa 7 April 2020 dan masih dilakukan sampai hari ini. Dan setiap harinya, setiap Selasa, rata-rata nasi bungkus yang diberikan adalah 150 sampai 200 nasi bungkus. Memang beda-beda ya Bapak Ibu ya, nggak ada nasi bungkusnya itu seragam gitu ya. Makanan dari rumah jemaat bawa masing-masing nasi bungkusnya. Jatah makan pagi, makan siang yang mereka tidak makan karena mereka berpuasa, jadi mereka hanya makan malam. Mereka bawa itu ke gereja dan mereka bagikan untuk orang lain. Dan setiap Selasa mereka bisa kumpulkan 150 sampai 200 bungkus untuk orang banyak di sekitar mereka. Dan yang menarik, gerakan ini nggak cuma diikuti oleh jemaat. Ada saudara sepupu yang mendengar gerakan ini juga ikut berpartisipasi Bapak Ibu. Dan mereka membawa nasi bungkus itu ke gereja untuk boleh ikut juga terlibat di dalam gerakan untuk membagi berkat bagi sesama. Enggak kenal siapa boleh ambil nasi bungkus itu di gereja. Dan beberapa jemaat yang tergerak untuk memberikan donasi itu mereka berikan aqua Bapak Ibu. Jadi nasi bungkus itu disertai dengan aqua. Dan gerakan itu masih terjadi sampai hari ini, setiap Selasa Bapak Ibu. Saya tadi katakan, berkat itu harus menjadi berkat Bapak Ibu. Berkat itu akan diam saja. Dia akan stagnasi ada di tempatnya. Dan tidak akan bisa menjadi berkat yang berlipat-lipat jika tidak pernah itu digerakkan untuk sesama kita. Di dalam ibadah ucapan syukur Komisi Senior Muria yang ke-26, sekalipun dengan segala keterbatasannya, karena masih tidak dapat mengadakan ibadah syukur bersama dengan jemaat senior di gereja, tapi setidaknya pengurus bersatu hati sepakat mereka rindu tetap mengadakan ibadah syukur sekalipun diadakan secara online. Tapi mereka rindu membagikan semangat untuk berbagi. Semangat untuk menjadi berkat. Berkat itu tidak mengenal usia Bapak Ibu. Kalau muda saja baru bisa jadi berkat. Tidak demikian. Berkat itu sekarang, saat ini, ketika kita merasakan berkat Tuhan di dalam hidup kita, maka kita juga harus menjadikan berkat bagi orang lain. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Biarlah itu menjadi bagian di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadilah berkat. Biarlah berkat itu sungguh melimpah di dalam hidup Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu rela berbagi berkat karena telah diberkati. Kita telah diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, dengan nafas hidup. Marilah kita berbagi berkat bagi sesama kita. Berilah dan berbahagialah. Maka apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Teruslah melakukan berkat. Perayaan ulang tahun ke-26 menjadi momentum untuk di sepanjang tahun yang akan datang, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Komisi Senior Muria akan semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Demikian juga Bapak Ibu di dalamnya. Apapun musim hidup Bapak Ibu, tetaplah menjadi berkat. Karena berkat tidak mengenal musim, karena setiap musim adalah waktu untuk kita boleh berbagi berkat. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Semusim berlalu,
namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berilah dengan sukacita, maka Ia akan melimpahkan segala kebaikan-Nya di dalam hidupmu. Engkau akan berlimpah-limpah dengan kebaikan dan kemurahan. Engkau akan berlimpah-limpah dengan kebajikan di dalam hidupmu. Cukupkanlah kasih karunia-Nya di dalam hidupmu, maka engkau akan diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk dapat memberi banyak bagi orang lain, memberi banyak kebaikan bagi orang di sekitar Bapak Ibu. Perayaan ucapan syukur ini menandai ucapan syukur kita, dan kita akan menandainya dengan berbagi banyak berkat kehidupan bagi sesama kita. Dan biarlah Bapak Ibu sungguh berlimpah-limpah dengan sukacita sampai kita diizinkan kembali bersekutu bersama di rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita naikkan doa kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kasih-Mu menetap di dalam hidup kami. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini mengingatkan kembali. Jika kami telah menerima berkat, maka sudah selayaknya kami membagikan berkat itu bagi banyak orang di sekitar kami. Tolonglah kami, beri kami hikmat agar sungguh kami mengerti apa yang harus kami lakukan bagi sesama kami. Berkat itu tidak selalu terbatas dengan segala materi yang besar, yang penuh dengan nominal-nominal yang banyak. Tetapi berkat itu adalah kerelaan kami untuk memberi hidup, memberi sukacita. Bahkan berkat yang kami terima hari ini, seberapapun itu Tuhan, firman-Mu berkata, seperti juga jemaat Makedonia telah berbagi kebaikan bagi sesamanya, maka kami pun dapat memberi berkat itu bagi banyak orang di sekitar kami. Biarlah berkat itu adalah menjadi berkat boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan kami akan melihat bahwa kebajikan dan kemurahan akan menyertai kehidupan kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu senior muria GKM Semarang yang kami kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kita panjatkan puji syukur kehadirat-Nya. Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Tuhan Yesus memberi kita senior kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan mencurahkan berkat-Nya kepada kita, supaya kita dapat dipakai menjadi saluran berkat bagi sesama kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sudah beberapa bulan kita tidak dapat bersekutu bersama, baik dalam ibadah Komisi Senior tiap Selasa ketiga maupun persekutuan doa senior setiap Kamis di gereja karena virus corona. Tahun lalu, tahun 2019, kita merayakan ulang tahun ke-25 dengan meriah. Tapi kali ini, tahun 2020, kita rayakan ulang tahun senior dengan sederhana. Karena kita belum dapat merayakan di gereja, tapi merayakan di rumah masing-masing. Kita rayakan secara online. Kita berharap, berdoa dengan tak jemu-jemu kiranya Tuhan Yesus menghentikan virus corona, supaya kita dapat beribadah lagi di gereja untuk menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita tetap percaya kasih Yesus kepada kita tidak pernah berubah. Kasih Yesus tidak berubah. Kita tetap semangat,
kita tetap pegang teguh Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami pengurus mengucapkan banyak terima kasih pada Gembala kita Bapak Pendeta Muda Agus Susanto THM. Terima kasih kepada pembimbing kita yang telah sampaikan firman Tuhan, Ibu Gracia Lina STH. Saudara, terima kasih Saudara Arskepan dengan tim musiknya, WL, Bu Prima dan Singer, serta Billy semua yang terlibat dalam acara ulang tahun. Terima kasih kepada Saudara Erwin dan semua yang terlibat dalam acara ulang tahun Senior Muria GKM Semarang yang ke-26. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tema ulang tahun senior tahun ini, berkat harus jadi berkat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Senior Muria GKM Semarang ke-26. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Engkau telah memeliharakan kami, Komisi Senior Muria GKM Semarang, dari tahun ke tahun. Hari ini memasuki yang ke-26. Tuhan, kami percaya padamu ya Tuhan. Engkau tetap memeliharakan komisi senior ini. Tuhan memberkati komisi senior ini supaya komisi senior boleh menjadi berkat. Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi. Di tengah-tengah wabah pandemi corona ini, kami masih boleh mengadakan ibadah syukur ulang tahun ke-26 Komisi Senior. Semua itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan pada kami Komisi Senior. Bapa, terpujilah namamu. Engkau maha besar dan maha kasih. Kami berdoa, kami memohon padamu ya Tuhan, kiranya Jemaat Senior Muria ini Tuhan lindungi, Tuhan berkati, supaya kami tetap semangat, tetap bersukacita melayani Tuhan
dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Oma Opa yang ada di rumah dan yang ada di gereja, kita akan akhiri ibadah ucapan syukur kita dengan mengatakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini, setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah syukur ini dengan memohon berkat daripada Tuhan. Bukalah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati kita dan memakai kita menjadi berkat yang besar dimanapun kita berada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semuanya saat teduh.